Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian firman Tuhan dalam renungan malam hari. Topik yang kita bahas masih tentang anugerah keselamatan. Dan malam ini kita masih juga membahas tentang apakah Alkitab benar. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab memang tidak tercatat dengan jelas kematian dari para rasul atau murid-murid Yesus. Tetapi secara tradisi gereja, banyak yang mencatat kematian mereka dengan cara yang tidak baik atau tidak wajar, atau boleh dikatakan juga sangat tragis. Ada yang dipenggal kepalanya, dirajam batu, digergaji, dimasak hidup-hidup, disalib terbalik, dan banyak lagi cara lain yang membuat mereka akhirnya harus mati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab tertulis dengan jelas tentang pernyataan dari Rasul Paulus. Kita akan lihat bersama di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kita lihat di sini bahwa saat Rasul Paulus mengadakan satu perpisahan dengan para penatua di Efesus, dia menyatakan dirinya bahwa dia ini tidak menghiraukan lagi tentang nyawanya. Ini tentu bukan tanpa alasan. Tapi jelas alasan daripada Rasul Paulus sangat kuat, yaitu untuk bisa mencapai garis akhir, untuk bisa menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadanya, untuk memberitakan saksi atau tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi dengan demikian kita lihat Rasul Paulus yang tadinya adalah seorang pejabat. Rasul Paulus punya kuasa untuk menangkap orang-orang Kristen, menghukumnya, memenjarakan, bahkan membunuhnya, berbalik 180 derajat sehingga ia membela kebenaran Injil Tuhan. Sehingga nyawanya sudah tidak lagi diperhitungkan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 13 tertulis demikian. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Kita tahu bahwa beberapa waktu kemudian Rasul Paulus harus ditangkap dan juga mengalami banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya, dan akhirnya dia dipenjarakan di Roma, dan akhirnya dia dipenggal kepalanya pada zaman Kaisar Nero. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang akan rela mengorbankan nyawanya demi sesuatu yang tidak benar. Tapi seseorang akan dengan rela menyerahkan sesuatu yang berharga termasuk nyawanya demi sesuatu yang benar dan dia yakini dengan sangat yakin. Demikian juga kita semua hari ini. Kita mempercayai Alkitab, sebuah kebenaran dengan bukti-bukti yang sudah kita pelajari. Maka kita akan mempelajari Alkitab ini dengan lebih seksama supaya kita pun benar-benar merasa yakin dan percaya dengan sungguh. Firman Tuhan malam hari ini sampai di sini. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.